Selamat sore semuanya, selamat datang di Inspirasiku, The Wellness Movement by kolaborasi Aideran dengan Siaga. Jadi setelah ini kita memasuki sesi kelima. Kita akan berbicara dengan Om Hendra Wijaya, salah satu penggiat lari yang memang inspiring sekali story-nya. Dan dengan tema sebetulnya ini kita bilang God is everywhere. Kenapa? Untuk detailnya kita akan tanya langsung ke Om Hendra Wijaya. Oke, selamat sore Om Hendra. Apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Om Hendra, sehat Om Hendra? Alhamdulillah sehat. Aduh, kelihatan bugar ya masih ya. Wah, hebat nih. Om Hendra, kita hari ini di sesi ini kita mau ngomongin tentang cukup dalam kayak tadi Om Hendra bilang tentang God is everywhere. Kita waktu pas kita mendapatkan sesi ini sebetulnya saya bertanya apa sih konteksnya topiknya hari ini, God is everywhere. Boleh Om Hendra ceritakan nggak Om perjalanan hobinya Om Hendra ini yang dibilang adventurer ini apa Om? Oh iya, terima kasih sebelumnya kepada Idea dan Siaga. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bagi saya running, swimming atau bersepeda dan yang lainnya adalah bagian suatu olahraga. Dan olahraga itu adalah bagian dari suatu aktivitas. Aktivitas itu adalah suatu bagian dari suatu kehidupan. Sering saya tulis, dan ibadah adalah segalanya. Jadi walaupun dimanapun saya sedang beraktivitas di rumah atau di pekerjaan atau saya sering bertualang dalam suatu perlombaan, itu ibadah adalah nomor satu. Ya, jadi sholat, zikir maupun baca Al-Quran itu bagi saya dimanapun saya harus melakukan hal itu. Tidak ada berbeda di rumah maupun di suatu perjalanan. Mungkin caranya aja berbeda. Dalam keadaan suatu kita terbatas, urgent, kita bisa duduk atau bahkan sambil tidur, ya seperti itu. Oke, baik Om Hendra. Saya menarik. Ini Om Hendra tadi bilang mengenai sholat dan tanpa melihat lokasi, tanpa melihat posisinya bahkan. Saya ada tertarik melihat video Trans Oman ketika Om Hendra melakukan ultra marathon itu. Bisa diceritain nggak Om, waktu pas itu posisinya di mana? Dan saya lihat di videonya itu benar-benar kayak amazed sih sebetulnya. Boleh cerita Om? Oh iya, setelah UTMB Ultra Trail Mont Blanc tahun 2013, kemudian juga ada namanya Coast to Coast Yosko, saya ingin merasakan bagaimana berlari di gurun pasir. Ya, itu sesuatu yang berbeda dan nilainya juga lebih tinggi lagi dalam artian cuacanya yang berbeda maupun dari segi biaya pendaftaran ya. Dan ini adalah self navigasi juga. Saya ingin merasakan bagaimana dulu Rasul di gurun pasir seperti apa, walaupun ini mungkin cara berpikir saya terlalu ngedeket-deketin gitu. Mungkin sesuatu yang berbeda, tapi saya pikir wah ini sama-sama gurun pasir, bagaimana panasnya. Ternyata di suatu malam saya pikir itu sesuatu yang baru bagi saya. Ternyata malam itu dingin dan berkabut. Setiap suatu perjalanan saya demi langkah saya selalu alhamdulillah selalu zikir maupun tetap melakukan sholat. Itu bagi saya sholat sih bukan sesuatu yang istimewa ya, dan sesuatu yang sulit atau sesuatu yang ini sesuatu yang biasa-biasa aja lah.
semua kegiatan saya seperti teman-teman sekalian, kegiatan ketika kerja, saya pikir ini suatu kegiatan biasa. Jadi sholat itu tidak ada yang menyulitkan bagi saya. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai, kan kita kan pada saat itu kan kadang-kadang kita bisa melupakan karena kita sedang exciting, kita sedang merasa di tempat yang mungkin nggak biasa buat kita. Kadang-kadang kita sering melupakan kayak ya itu tadi waktu, dan sering melupakan yang di atas gitu, Om. Nah, bagaimana akhirnya ketika Om bisa menyempatkan waktu pada saat sedang berlari, bahkan pada saat melakukan itu, apa yang kayak misalnya kan pasti waktu dan ini menjadi tantangan kan ya? Malah sebaliknya bagi saya, malah sebaliknya. Justru dengan kita selalu mengingat yang di atas, Allah, kita dimudahkan, dilancarkan, bahkan mendapatkan suatu ketenangan. Kan ini seperti lomba Transomania itu surf navigasi, pesertanya sedikit, yang finish juga sedikit. Surf navigasi, kemanapun saya berjalan, sepi, tidak ada siapa-siapa, gurun pasir luas, seperti kita sebutir debu aja. Tetap saya merasakan ada penuntun saya. Penuntun saya yang pertama ya Allah. Penuntun kedua saya adalah GPX Track. GPX Track itu bisa saja, walaupun benar, bisa aja kita salah, dalam artian mungkin kita halusinasi atau dalam keadaan apapun gitu ya, itu bisa membuat kita bisa nyasar atau apa. Nah, justru tuntunan Allah itu yang saya selalu, berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku kemudahan, berikanlah aku jalan yang benar. Jalan benar ini ada yang jalan benar, kan kita selalu berikanlah kita jalan yang benar. Jalan benar itu jalan kebenaran, memang jalan benar yang benar-benar sesuai dengan marking, tidak ada marking, sesuai dengan GPS track gitu. Ya, memang. Saya juga sangat melihat video yang memang saya dapat itu sangat inspiring sekali sih memang. Bagaimana akhirnya Om Hendra bisa menyempatkan waktu, padahal kan kadang-kadang kan kalau kita sedang melakukan kegiatan kan ada target yang kita mau capai, target yang penuhi. Pernah nggak Om, karena target yang kita mau capai tapi terhalang karena kebutuhan rohani kita? Enggak sama sekali. Makan begini, ada beberapa hal yang membuat bahwa sholat atau membaca Al-Quran atau zikir itu efektif membantu kita secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung begini, suatu saat kita lari atau berjalan atau mengayuh sepeda, itu pasti ada suatu pegal-pegal ya, pegal-pegal. Bagi saya sholat itu adalah suatu kesempatan saya mencari waktu, atau ibaratnya saya mencuri waktu untuk stretching. Jadi saya melakukan dua hal yang berguna. Satu, saya beribadah. Kedua, saya melakukan suatu stretching. Jadi itu tidak merugikan. Terus masalah zikir. Zikir itu mengingatkan kita supaya kita misalkan nggak ngantuk, atau kita selalu fokus kita mau kemana gitu ya. Kita nggak mampir ke sana ke sini. Jadi zikir dan target finish itu membantu. Ya. Oh, pertanyaan saya, apa tantangan mental terberat ketika pada saat kita mau misalnya Om mau melakukan ibadah sholat 5 waktu itu di lokasi yang memang dirasa sulit sekali gitu. Maksudnya kan kadang-kadang apakah ada godaan kayak misalnya aduh ntar dulu deh, skip aja dulu deh, kayak gitu, ada nggak Om? Oke, saya akan cerita begini. Pertama kali saya lomba itu Sundown Ultramarathon 100 kilo. Ya, saya belum pernah lari sebelumnya.
Dan pertama kali saya ke luar negeri itu ke Singapura. Saya belum pernah ke luar negeri sama sekali. Kemampuan bahasa Inggris saya juga kurang. Dan saya dengar Singapura adalah kota yang Singapore is fine gitu ya. Fine maksudnya segala di penalti ya. Saya khawatir nih ketika di kilometer 50 ada drop back, saya mau sholat di mana ya. Saya sampai melipir, udah melipir, ternyata ada peserta lain mendekati mau buah pipis, mau apa, atau saya menjauh lagi, akhirnya saya mengambil keputusan, udah dah, cuek aja, saya sholat di sini. Tapi setelah itu adalah awal pertama kali saya sholat bukan karena takut dihujat atau apa. Saya cuma tujuan utama saya adalah supaya orang tidak terganggu, tujuan utama saya. Nah, dari Singapura itu Sundowns Ultra Singapuran kemudian saya udah terbiasa. Jadi misalkan saya ketika di Great Himalaya itu peserta sekitar 45 orang ditambah peserta dari Sherpa Nepal. Setiap stage kita bertemu di suatu desa yang rumah penduduknya sangat sedikit, paling sekitar 8 rumah atau 6 rumah atau kadang-kadang 2 rumah, itu juga gubuk. Nah, kita berkumpul ketika memulai start udah mencar-mencar, tapi nanti akan ketemu di suatu state ini semua udah ditentukan. Nah, ketika ini kan desek-desekan, saya sholat bagaimana? Sholat seperti biasa, saya sholat di atas kasur, di bawahin sleeping bag, dialasi sleeping bag. Orang-orang ngelihat saya tenang aja, tapi saya minta izin dulu ke teman-teman, mohon maaf ya, bolehkah saya sembahyang di sini? Mohon izin dulu. Kalau mereka merasa keberatan, saya nggak apa-apa, saya keluar. Ya, saya nggak tapi 100% nggak pernah ada yang menolak saya sholat. Ya, jadi mereka lihat saya udah ininya pendek, atapnya pendek, saya bungkuk-bungkuk. Mereka mungkin pertama-tama melihati saya itu kenapa. Lambat laun, hari demi hari, mereka udah terbiasa. Terus kalau misalkan sangat pendek, mereka juga ngelihat saya, ini kita ngumpul di dapur pada saatnya sholat. Kalau kebetulan ketemu zuhur asar itu di jalan, ya lebih baik saya selalu sholat di jalan ya, maksudnya di hutan-hutan atau di tempat trail di gunung saya sholat. Kalau udah pas sampainya ada di situ di dapur, saya sholat, saya minta izin di dapur, dempet-dempetan biarin dihimpit oleh beberapa orang, saya tetap sholat, saya izin dulu. Pernah juga terjadi misalkan di Himalaya itu, Great Himalaya, kita ke suatu, udah capek lah, udah hari keberapa, udah ke hari 30-an, udah ribuan kilo. Kita ada suatu, kan ini kita jarang ketemu seperti warung makan lah. Kalau di sana kafe, udah padahal becek-becek seperti pasar gitu, tapi udah termasuk mewah di sana. Kita minum Coca-Cola atau apa, kebetulan di situ ada live musik. Ya kafenya kecil ya, ukuran paling 5 kali 5 meter, udah ada tempat banyak orang. Saya terpaksa sholat, di depan saya drum 1 meter jaraknya, sholat aja. Habis nggak ada tempat duduk, cuma adanya di situ sholat, drum kencang, musik nggak apa-apa. Nah itu sudah terbiasa jadinya sampai saat ini ya. Apalagi misalkan di salju di kutub utara, sholat juga sudah menjadi sesuatu hal yang terbiasa. Bahkan akibat seperti ini, saya senang. Walaupun saya bukan pendakwah, sebetulnya sih sebagai Muslim kita satu kalimat pun atau satu kata pun kita dianjurkan berdakwah. Tapi berdakwah saya dalam bentuk tindakan ya. Jadi mereka melihat saya, suatu saat nih yang lucu, suatu saat karena rebutan selalu kalau udah ketemu stage terakhir kita mau istirahat,
selalu rebutan tempat tidur. Lambat laun setelah hari keberapa udah 20-30, si race director kan ikut lomba juga, lari 1.600 kilo. Si race director Bruno, Hendra, kamu udah aja tidur di sini, kamu khusus karena kamu kan suka sembayang. Saya ingin kamu supaya kamu fokus aja sembayang, jangan diganggu. Nah, sampai seperti itu penghargaan dia terhadap saya gitu. Dan sampai sekarang menjadi sahabat, bahkan akan yang katanya Great Himalaya tidak akan dilakukan lagi, the one and only tahun 2017 ternyata akan dilakukan lagi tahun 2023. Bruno itu race directornya menawarkan saya supaya saya bisa bantu jadi panitia, jadi guide gitu, karena sepanjang 1.600 km itu susah untuk mengaturnya. Nah, ya, itu pengalaman dari saya. Baik Om Hendra, wow ini ceritanya inspiring banget. Nah ini karena kita sebentar lagi sudah mau jadwal berbuka, Om Hendra, Yeah. boleh nggak nih kan ini kan kita konteksnya adalah God is everywhere, apalagi terutama dalam masa-masa pandemi corona seperti ini, banyak orang yang akhirnya dalam hal konteksnya keimanan mungkin ada juga yang akhirnya tertekan. Nah, apa yang Om Hendra mungkin bisa berikan? 2 menit, Om. Silakan. Saya bukan bidang saya ya sebetulnya. Cuma begini, tidak ada yang merubah apapun akidah kita, ya. Apapun yang terjadi sekarang kita dikenai musibah COVID-19. Tidak ada yang merubah apapun bagi kita, bagi saya tetap beraktivitas, saya tetap berolahraga, bahkan kita lihat hikmahnya aja. Hikmahnya dengan COVID-19 ini semua menjadi merasa kita tidak ada apa-apanya. Bicara luar angkasa, antariksa, bulan, bicara orang pengen hidup abadi, melawan COVID-19 saja nggak bisa apa-apa. Jadi Allah menunjukkan kekuatannya, keesaannya kepada kita. Kita harus bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Baik Om Hendra, thank you banget ceritanya, thank you banget buat inspiring story-nya. Saya rasa akan banyak sekali yang makin dikuatkan dari obrolan kita hari ini, Om Hendra. Terima kasih Om Hendra, selamat berbuka puasa sebentar lagi. Terima kasih. Dan, terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum semuanya. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Baik, semua buat para sobat Inspiraksiku, terima kasih sudah bergabung di Inspiraksiku, kolaborasi Idearan dan Siaga pada tanggal 7 hari ini. Nantikan kita akan kembali lagi dengan besok dengan acara line up yang seru-seru dengan narasumber yang juga sangat seru-seru. Salah satunya saya akan kasih cue di sesi pertama. Kita ada kedatangan salah satu bukan pentolan, seseorang yang sering banget menjadi inspiring semua orang dalam berlari. Nah, siapa itu? Nantikan terus. Sampai ketemu di besok di tanggal 8 di Inspiraksiku, The Wellness Movement by Idearan dan Siaga. Selamat berbuka puasa dan semangat, kita pasti selalu bisa melewati ini semua. Terima kasih, saya Adi, sign out.